lu bisa berpikir setenang itu, setidak drama itu, berarti kan dari lingkungan lu tumbuh kan? Kenapa ya? Iya mungkin ya, nggak tahu juga. Apa yang ngebuat? Ya mungkin karena gue anak IT dulu pak, kan kita agak nerd ya. Agak nerd gimana gue? Kita tuh beneran literally gue tuh nggak bersosialisasi. Ini podcast gini aja nih gue baru mau tuh pak tahun lalu kayak pak. Cuma kayak gue tuh nggak yang nyaman depan kamera juga enggak. Itu parah nggak tahu lah. Acara-acara makanya acara kayak town hall dan segala macam tuh gue beneran irit banget ngomong gitu karena emang udahlah kerja lah. Iya gitu ya gitu. Nah gue mending kayak gitu lah kerja aja lah gitu daripada ngomong gitu. Gue nggak terlalu bisa, nggak terlalu nyaman ya. Terus ya akhirnya ya mungkin dari ya itu mungkin gara-gara background di situ ya, kebiasaannya di depan komputer jadi iya bersosialisasi kurang, jadi mungkin jadi ya udahlah gitu kayak solusi ya, bukan solusi ya tadi kalau nggak 01 aja udah gitu, nggak ribet kan gitu, nggak ada 0, gitu kalau nggak true false gitu udah gitu kan. Gitu sih kalau gue. Tapi menarik sih. Nah, tapi pernah nggak ada karyawan lu, Pak saya ingat omongan Bapak. Terus dia tuh terngiang-ngiang dan akhirnya gua nggak tahu dia udah keluar atau dia masih di sini. Tapi dia karena lu irit ngomong, malah omongan lu jadi kena banget ke dia. Lu ingat nggak ada yang pernah ngomong gitu? Iya justru gitu karena gua irit ngomong jadi kalau gua ngomong pada dengerin. Pada bener ya kayak kemarin kata si Mas Sony kayak gini gitu. Nah itu banyak sih yang kayak gitu. Apa lu ingat nggak satu quotes yang dari lu kan jarang ngomong nih. Kalau lu bikin quotes kan jadinya kan ultimate nih. Ada nggak? Itu kan udah gue bilang gitu kan, gue sering banget kan udah gue bilang kemarin tuh kan kata Mas Sony juga kemarin Mas Sony udah bilang nih tapi kan kejadian kan akhirnya kayak gitu, biasanya kayak gitu. Oh justru karena yang udah lu lewatin itu ya? Ya mungkin kayak gitu. Ya learning by doing lah. Gue backgroundnya bukan anak agensi, jadi bikin agensi tuh beneran ini bisnis apaan ya? Tapi walaupun lu backgroundnya bukan maksud gue background IT atau dan lain-lain, lu punya versi ultimate BDD tuh kayak apa gitu, kebayang nggak? Ngeliatin versi ultimate BDD itu mesti mimpinya BDD gitu. Yeah. Kalau gue sih simpel, maksudnya ngeliatin bisnis consulting tuh gede banget ya. BDD mungkin pengennya ya udah jadi best of the bestnya agency aja. Jadi kalau lo performance marketing nyatanya BDD gitu, kayak kalau di dunia tuh lo liatnya Dentsu misalnya, atau Obivify atau ya banyak lah company consulting atau agency di sana yang setahun yang jumlah employee-nya mungkin 100 kali lipat dari kita, hampir 500 kali lipat dari kita juga mungkin ada gitu. Nah mungkin mimpinya ke situ aja. Yang mimpinya ya nanti company-nya growth ya berarti orangnya nambah gitu. Makmur bersama lah. Yes. Oke. Gua tuh penasaran sama apa lagi? Yang penasaran? Karena banyak sebenarnya yang gua penasaran. Contohnya adalah arti happy. Kalau lu semuanya terhitung 01, happy itu menurut lu tuh apa, Pak? Happy itu nggak ada problem. Oke. Problem udah nggak ada dah. Ini kayak gini misalnya weekend nih, udah nggak ada problem, udah happy deh. Tapi udah alhamdulillah udah enak banget sih sekarang, udah jarang gitu. Yang anak-anak nih sama ini nih, yang gue selalu bilang ke anak-anak gue. Di luar sana kayaknya obrolan agency sampai dijadiin overheard gitu. Saking chaosnya gitu. Kayaknya di kita kalian weekend udah jarang banget diganggu, malam juga jarang gitu. Kecuali emang kita lagi ada ekstra yang emang harus dikerjain. Kayak kita udah nggak pernah gitu. Itu membuat gue happy juga gitu. Oh berarti ya mungkin ya tadi mungkin tipe agency juga beda ya. Tapi kalau gue sih happy ngeliat anak-anak gue happy juga gitu, karena mereka yang ujung tombak. Kalau mereka nya nggak happy itu gue juga agak risih soalnya. Karena ya mereka yang kalau mereka keadaan mood mereka nggak happy, bahaya ke kliennya. Karena lu aja nggak happy di internal atau nggak happy di dalam company, gimana relationship sama klien gitu. Begitu pula sebaliknya.
kalau lu nggak happy sama kliennya nanti bisa kebawa ke internal juga gitu. Jadi ya tadi gua menyeimbangkan itulah. Bagaimana cara lu menyeimbangkan itu, Pak? Ya tadi ngeberesin kalau ada problemnya, jadi supaya Biar selesai aja. biar selesai aja udah. Tapi akhirnya pas maksudnya hilirnya tuh begitu semua ya. Pokoknya kalau ada yang nggak bisa diselesaikan sama orang, ya lu yang nyelesain. Mau lu tanggung jawab di situ ya. Beresin aja udah gitu. Ya mungkin nggak gue juga, tapi anak-anak pokoknya yang bisa bantuin beresin dan mau nggak misal gini. Misalnya ada PIC-nya yang berhalangan ya, mungkin kalau misalnya ada yang bisa bantu beresin walaupun itu nggak tanggung jawab lu ya ini udah tanggung jawab kita bersama buat ngeberesin gitu. Wah, Responsibility-nya ya kayak gitu. Bisa bangun ini tanggung jawab kita bersama tuh keren banget sih sebetulnya. Ya itu ya mungkin itu salah satu inilah enaknya kita ya. Kita bisa gue bisa minta tolong ke siapa aja buat ngeberesin itu masalah, even bukan divisinya dia atau kerjaannya dia gitu. Jadi lebih kalau gitu karena lu juga masih terjun langsung, enakan jadi owner apa enakan jadi karyawan, Pak? Tergantung posisinya. Dari sisi sudut pandang mana dulu? Sudut pandang mana aja yang bisa lu tawarin? Gue nggak tahu ya. Gue jadi employee cuma waktu itu mungkin 6 bulan. Nggak enaknya lu keikat waktu mungkin ya. Karena kan lu harus tanggung jawab sama company gitu. Udah ya lu bisa punya side hustle tapi nggak boleh juga dong nyolong waktu. Nyolong waktu kerjain kerjaan lain di dalam waktu kerjaan lo gitu. Tapi ya nggak perlu mikirin perintilan yang bukan kerjaan lo juga gitu. Kalau enaknya itu mungkin. Kalau jadi owner sih kayaknya banyakan nggak enaknya. Kalau jadi entrepreneur kayaknya, kalau enak semua kayaknya entrepreneur kita udah di atas 5%, Pak. Kan entrepreneur kita cuma 2% guys, sekarang bahkan mungkin kurang. 2%? Nggak tahu, gue lupa datanya, kayaknya di bawah 2% Pak. Wow. Berarti karena nggak sanggup mental kali, nggak tahu juga. Nggak sanggup mental? Menurut gue, bukan nggak sanggup mental. Mungkin nggak banyak yang bisa punya durability yang panjang untuk menghadapi ini semua. Ya, teman-teman TMV lebih paham tentang operation sebegitu kompleksnya gitu. Ya kalau laku barangnya atau kalau laku jasanya, kalau nggak gimana? Ya itu durability itu kan nggak semua kita punya, dan tadi mindsetnya kan ya jadi mungkin nama dan mindsetnya adalah lu jadi profesional juga keren juga kok gitu, nggak mesti lu harus jadi entrepreneur juga untuk lu jadi keren gitu. Kan sekarang anak-anak kita sekarang semuanya pengen jadi entrepreneur gitu, tapi mungkin tadi mindsetnya harus dibenerin juga. Lu bayangin jadi entrepreneur itu dari revenue yang lu dapat, lu harus spending dulu buat operasional, gaji, expense segala macam, lu cuma dapat di ujung, sisanya lu tuh, nah mindset itu harus kayak gitu. Jangan mindsetnya adalah lu yang di atas dulu gitu. Lu pernah nggak gajian dong, Pak? Ya hampir pernah ambil dikit lah, biar yang lain gajian dulu gitu. Tapi alhamdulillah ya lancar. Sekarang tajir dong? Enggak juga, gini aja Pak. Gini aja udah. Ada aja, alhamdulillah secukupnya.